Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gio Filando. Saya dari Universitas Sriwijaya, jurusan Matematika Fakultas MIPA. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir mata kuliah basis data, yaitu membuat website marketplace menggunakan MySQL dan bahasa pemrograman PHP. Oke, dalam membuat website marketplace ini yang pertama kita itu harus mengunduh XAMPP terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengunduh XAMPP-nya. Nah, setelah kita mengunduh XAMPP-nya, kita untuk membuat MySQL, untuk membuat sebuah database yaitu menggunakan MySQL, kita pertama harus mengstart atau memulai Apache dan juga MySQL. Setelah itu kita bisa ke websitenya yaitu localhost php-admin. Nah, di sini sudah ada eh, database dari website saya yaitu Smart Farming, dan ini adalah tabel relasinya. Terdapat 22 tabel relasi yang ada di website saya. Yaitu ada yang intinya itu ada penjual dan pembeli serta admin. Dan admin di sini tidak berrelasi dengan apapun, tidak, dan tugas admin hanya memantau kegiatan transaksi saja. Dan juga di sini ada faktur beli, yaitu faktur yang dimiliki oleh pembeli dan juga faktur rincian yang dimiliki oleh penjual. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke websitenya. Pertama, untuk masuk ke websitenya kita masukkan dahulu localhost penjualan utama.php. Oke, sekarang sekarang kita sudah ada di websitenya. Nah, yang pertama kita akan langsung ke tampilan adminnya dahulu. Nah, di sini kita bisa masukkan username-nya yaitu admin dan juga passwordnya admin. Setelah itu kita pilih level yaitu admin. Nah, kemudian kita login. Oke, login Anda sukses. Nah, di sini di dashboard itu ada 4 laporan, yaitu laporan penjualan, laporan data penjual, laporan barang terlaris, dan laporan rating. Yang pertama, kita akan membuka laporan penjualan. Nah, di sini laporan penjualan ada berdasarkan jenis barang dan kelompok barang. Kita akan klik jenis barang terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan tanggal laporan penjualan. Nah, tanggal 13 dan juga misal kita pilih jenis barangnya itu adalah seafood. Nah, di sini akan muncul nama penjualnya dan juga jumlah yang terjual dari transaksi yang terjadi berdasarkan tanggal 1 2023 hingga tanggal 13 bulan 1 2023 dengan jenis barang yaitu adalah seafood. Nah, selanjutnya ikan. Kita klik lihat. Nah, akan muncul beberapa transaksi berdasarkan tanggal dan juga jenisnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan berdasarkan kelompok barang. Laporan penjualan berdasarkan kelompok barang. Nah, di sini kita masukkan lagi tanggalnya yaitu tanggal 1 dan juga tanggal 13. Nah, misalkan yang kita pilih itu adalah tuna. Laporan penjualan berdasarkan kelompok barang tuna. Nah, akan muncul jumlah yang terjual itu ada 6, ini ada 1 dan totalnya ada 8. Nah, selanjutnya itu ada kita pilih bisa berdasarkan udang. Nah, itu ada muncul
penjualnya itu adalah Ilham Indra dengan jumlah yang terjual itu adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke laporan data penjual. Oke, di laporan data penjual ini ada berdasarkan tanggal dan berdasarkan jumlah. Yang pertama kita akan buka berdasarkan tanggal. Nah, di berdasarkan tanggal ini, misalkan kita tanggal 1 hingga tanggal 13. Kemudian kota yang kita pilih itu adalah kota Jakarta. Kita search, maka ini adalah laporan data mengenai penjual, yaitu ini tanggal merupakan tanggal ia masuk, dan juga ini adalah kota-kota kota penjualnya, yaitu kota penjual dari Ilham Indra ini. Nah, selanjutnya kita juga masuk ke laporan data penjual berdasarkan jumlah. Tadi itu adalah berdasarkan berdasarkan tanggal masuk dari penjual tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah laporan data penjual berdasarkan jumlah penjual di kota. Misalkan di kota Bangka itu ada berapa penjual, di kota Lampung itu ada berapa penjual. Nah, di sini penjualnya itu ada 4 penjual, yaitu di kota Jakarta itu ada 1, di Palembang itu ada 1, Tangerang ada 1, dan Depok ada 1 penjual. Nah, selanjutnya kita akan ke laporan berikutnya, yaitu laporan barang terlaris. Nah, di laporan barang terlaris misalkan kita klik di sini barang, kita klik tanggal, kita klik tampil. Nah, muncul di sini tabel barang terlaris berdasarkan nama barangnya. Nah, selanjutnya kita akan buat berdasarkan kelompoknya. Misal kita berdasarkan kelompok, di sini kita masukkan tanggal 1 lagi dan tanggal 13. Kita klik tampil. Nah, sekarang muncul berdasarkan kelompoknya, yaitu ada kelompok tuna, ada kelompok ikan kembung, dan kelompok udang. Nah, di sini ada kotanya juga, itu ada kota Palembang, ada kota Depok, dan kota Jakarta. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis kita dari tanggal 1 hingga tanggal 13, klik tampil. Nah, maka akan muncul nama jenis ikan itu yang ada di kota Jakarta, yaitu kota penjualnya itu ada 6 yang terjual. Kemudian ya ada 6 yang terjual. Terus di Depok jenis barangnya itu ikan ada 5 yang terjual, dan di Palembang ada 1, di Tangerang juga ada 1, dan untuk seafood di Jakarta, penjualnya di Jakarta ada juga 1 yang terjual. Nah, setelah itu kita akan masuk ke laporan rating. Di laporan rating, nah di sini terdapat jumlah rating dari para pembeli yang membeli barang. Nah, di sini di rating 0 itu terdapat 17 jumlah 17 faktor rinci yang tidak diberikan rating sama sekali, dan rating bintang 5 terdapat 1 faktor rinci, dan rating 4 terdapat 1 faktor rinci. Nah, misalkan di sini kita cari bintang 5. Kita klik cari. Nah, bakalan muncul rating 5 dengan nama pembelinya itu Reno dan nama penjual. Dan penjualnya itu adalah Ilham Indra dengan ulasan keren, dan jumlahnya itu hanya 1. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke dashboard. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis barang. Nah, di jenis barang ini ada ikan dan seafood. Nah, di sini kita bisa klik tambahkan data. Misalkan jenis barang yang kita masukkan adalah JB003, dan nama jenis barangnya itu misalkan itu adalah misal kita masukkan itu adalah
Mamalia. Kita klik simpan. Nah, di sini data berhasil ditambahkan dan mamalia berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya di data sini juga kita bisa edit. Nah, di sini ada mamalia. Kita bisa edit kodenya. Misal JB03 kita edit menjadi JB004 dengan nama jenisnya misalkan kita jadi pari. Kita isi pari, kita klik ubah. Nah, di sini data jenis barang berhasil diubah. Nah, akan berubah dan kita klik delete untuk menghapus. Nah, data jenis barang berhasil dihapus. Nah, berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita akan ke kelompok barang. Nanti kelompok barang kita akan coba tambahkan juga. Misal kabel 0045 dengan jenisnya itu adalah seafood. Nama kelompok barangnya misalkan mamalia lagi. Kita klik simpan. Nah, itu akan bakal ditambahkan ini mamalia. Nah, bisa kita cek juga di database di sini apakah tertambah tadi di bagian kelompok barang. Kelompok barang. Nah, di sini ada mamalia yang tertambah. Dengan begini database-nya juga termakan. Nah, di sini kita bisa delete juga. Oke. Oke, kita misalkan kita tambahkan data KB045 itu mamalia. Kita klik simpan. Kemudian mamalia ini kita hapus dan kita oke. Nah, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke barang. Nah, di barang ini kita juga bisa melakukan kita cari berdasarkan tanggal 1. Barang ini tanggalnya ini berdasarkan tanggal barang masuk. Dan di sini ada berbagai macam barang berdasarkan ada deskripsinya dan juga nama barang dan kode barang, tanggal masuk, nama kota dan nama penjualnya. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya, misalkan kita masukkan kode BRG 003. BRG 003, kita kontrol C. BRG 032. Selanjutnya kita ke status pembayaran. Nah, di status pembayaran ini kita bisa mencari berdasarkan kodenya. Kita misalkan kode start bayar 05. Kita klik search for start bayar 05. Kita klik search. Itu bakalan muncul start bayar 05. Juga kita coba BRG 0032. Kita klik cari.
Oh, di sini kita harus memasukkan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 13. Kita klik search. BSG0032. Oke, kita langsung masuk ke status pengirimannya juga. Kita coba cari status pengirimannya berdasarkan kode. Coba search for Espeng tadi, Espeng 8, search for, itu bakalan muncul barang dikemas. Bisa kita tambahkan datanya juga, misalkan Espeng 9, dan kode statusnya sudah di jalan. Misalkan kita klik simpan, maka Espeng 9 akan muncul dan kita bisa delete. Oke. Nah, data pengiriman dihapus di mana Espeng 9 sudah tidak ada lagi. Ini ada status transfer penjual. Terus di sini juga ada data jasa kirim. Nah, di sini kita bisa tambahkan jasa kirim, misal ID jasa kirim jasa K01, nama jasa kirimnya misalkan JDI. Kita klik simpan, maka JDI tertambah, dan juga kita bisa edit dan juga bisa kita hapus. Oke, selanjutnya kita ke sistem pengiriman. Di sini ada express, ada reguler, ada on, dan kargo. Kita klik tambah data, misalkan kode sistem sistem 01. Ini misalkan kita si cepat, namanya si cepat reguler. Kita klik simpan, maka di sini akan muncul si cepat reguler. Bisa kita hapus. Gas, buat videonya itu harus dijelasin ya. Itu kayak hapus. Enggak semuanya ya. Jelasin di bagian admin ada bagian hapus, edit di setiap semua bagian. Tapi kalau aku di terakhir video aku jelasin kalau misalnya tombol ini, kalau misalnya kita ingin mengubah data dari tabel ini kita ubah. Terus apabila kita ingin menghapus data ini kita hapus. Terus apabila ada barang baru ya kita tambah. Cuman kayak gitu.
Oke. Terus di sini ada sistem pengiriman dan juga daftar pengiriman. Nah, di daftar pengiriman ini terdapat berbagai daftar pengiriman yang digunakan untuk mengirimkan barang-barang dari ada berdasarkan dari kota Jambi ke Jakarta, Depok ke Tangerang, Depok ke Jakarta dan lain-lain. Terus setelah daftar pengiriman di sini ada kota. Nah, kota-kota yang baru disediakan di database saya itu ada Depok, Tangerang, Palembang, Jakarta, Padang, Jambi, dan juga Lampung. Setelah itu ada kategori, itu ada dua kategori yaitu berharga, tidak berharga, atau bisa dikatakan juga dengan berharga itu premium, tidak berharga itu non premium. Nah, selanjutnya itu ada faktur rinci. Faktur rinci itu merupakan bukti transaksi antara pembeli dengan penjual, di mana faktur rinci merupakan bentuk dari jika faktur beli yang digunakan oleh pembeli dari pembeli sudah dibayar, maka faktur rinci akan muncul berdasarkan transaksinya. Ini kita search misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Kita klik search. Nah, ini ada berbagai faktur rinci berdasarkan tanggal 1 hingga tanggal 13. Nah, ini ada rinci 211 dan juga rinci 589 dengan faktur belinya itu sama. Mengapa sama? Karena seorang pembeli itu bisa membeli dua barang sekaligus di penjual yang berbeda. Maka di sini ada rinci 221 itu berdasarkan penjualnya itu Refki, dan juga rinci 589 itu berdasarkan Arya Alfajri, dan juga FKBL 002313 ini berdasarkan satu pembeli saja. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke faktur beli. Nah, coba kita search berdasarkan tanggal juga. Nah, di sini tadi ada FKBL 231. Nah, di sini ada faktur beli yang tadi ada faktur rincinya itu ada dua, itu ada dari Reno dan sudah bayar. Nah, sudah bayar dengan dia menggunakan metode pembayarannya itu adalah Dana dengan harga 110.000 dan nomor rekeningnya itu adalah ini dengan nomor pembayaran NPST 887. Nah, selanjutnya itu ada data pembeli, di mana itu adalah data-data pembeli yang melakukan login pada website ini. Selanjutnya itu jenis pembeli itu adalah jenis pembeli berdasarkan lamanya waktu dia, berdasarkan banyaknya faktur beli yang dia beli. Itu bisa meningkat, misalkan dia 50 itu akan meningkat ke bronze, 100 dia akan meningkat ke silver, dan 150 dia akan ke gold. Nah, selanjutnya kita akan ke bank. Nah, di website ini saya baru menambahkan database dari bank-bank ini saja. Nah, selanjutnya itu ada jenis pembayaran. Itu ada banking, COD, dan juga e-wallet. Selanjutnya itu jasa pembayarannya. Oh, sudah. Jasa pembayaran sudah. Diskon tidak ada. Nah, di sini penjual. Database-nya harus dijelasin banyak, enggak, guys? Enggak kan?
Nah, di sini ada penjual, beberapa penjual, yaitu beberapa penjual tadi kita berdasarkan laporan tadi kan ada 4 penjual di kota-kota yang berbeda, dan ini adalah penjualnya dengan kota-kota yang berbeda juga, yaitu ada Jakarta, Palembang, Tangerang, dan juga Depok. Nah, kita masuk ke transaksi. Ini transaksi adalah bukti dari pembayaran yang telah dilakukan. Jadi, jika di faktur beli itu sudah status pembayarannya sudah bayar, maka otomatis faktur rinci tersebut transaksi akan bertambah dengan sendirinya berdasarkan faktur rinci. Sehingga ketika faktur rinci muncul, maka barang tersebut otomatis barang akan berkurang secara otomatis. Baterai juga mau habis. Gimana pengen buat gitu kan, sama dia sama apa internasional aja kan. Selesai ini gas malam ini, besok langsung buat itu modul tanggal 19 langsung pergi. Nah, kenapa nggak masuk tuh? Sudah. Nah, jadi ini adalah fitur-fitur atau database yang ada di admin, yaitu di mana di admin itu bisa mengatur semua database yang ada di websitenya, yaitu bisa nambah, bisa edit databasenya, dan juga bisa menghapus databasenya. Dan juga bisa mengubah data-data penjual, data-data pembeli, dan juga data dari faktur rinci dan juga faktur beli yang ada pada penjual dan juga pembeli. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, tampilan dari penjual. Dari data penjual, misalkan kita masukkan localhost, penjualan ikan utama di PHP. Nah, setelah itu kita klik login. Nah, di sini kita mulai sebagai penjual. Oke. Dengan username-nya itu adalah Reno dan sandinya. Oke ya, sudah selesai login. Nah, sekarang kita berada di tampilan penjual. Oke, kita bisa klik dashboard-nya. Nah, di dashboard ini terdapat 3 laporan dari penjualnya, yaitu adalah laporan penjualan, laporan barang terlaris, dan ini adalah laporan ini rating bukan stok.
Oke, pertama kita masuk ke laporan penjualan. Nah, di laporan penjual itu ada berdasarkan jenis barang, kelompok barang, dan barang. Kita berdasarkan jenis barang. Oke, di sini ada laporan penjualan berdasarkan jenis barang. Di bagian penjual itu, misal kita klik satu, di sini kita klik tanggal 13, kita klik lihat, itu tidak ada laporan penjualan sama sekali. Karena kita belum memilih jenis, misalkan kita pilih jenis seafood dulu, kita lihat itu tidak ada. Kita coba klik lihat ikan, itu ada, yaitu 8 yang terjual. Ini namanya itu Gio, tapi username-nya itu Reno. Kita klik dashboard lagi. Di sini laporan penjualan berdasarkan, bisa kita berdasarkan kelompok. Nah, kita klik tanggalnya dulu, tanggal 1, ini tanggal 13. Saya pilih kelompoknya itu tadi, kita misalkan tuna, kita lihat itu tidak ada. Kita coba lagi ke kerang, apakah ada? Tidak ada. Itu udang. Nah, tadi ada kembung, ikan kembung itu ada 8 yang terjual. Ini datanya. Terus apa penjualan berdasarkan barang, lihat tanggal 1 hingga tanggal 13 beli barang. Tadi itu adalah ikan kembung. Nah, kita klik lihat. Nah, ada 8. Itu datanya sudah sama. Nah, selanjutnya kita ke laporan barang terlaris. Itu kita klik berdasarkan barang terlebih dahulu. Tanggal 1, ini tanggal 13 lagi, today. Kita klik tampil. Itu ada 5 ikan kembung berdasarkan kota Depok. Terus
berdasarkan kelompoknya. Ada 5, terus jenis. Juga ada 5 jenis ikan. Jadi kelompok itu jenis kembung. Udah. Tanggal 13. Nah, nama kelompok berdasarkan kembung itu ada 5. Selanjutnya kita ke laporan rating. Nah, sekarang sudah dilapor rating itu, ratingnya itu ada 8, dan yang mengulas itu hanya satu, yaitu yang 4, dengan rating 4 dengan ulasan wow. Nah, selanjutnya setelah tiga laporan ini kita lihat, selanjutnya kita ke barang. Nah, di barang ini kita bisa menghapus barangnya atau mengedit dan juga menambahkan. Kita coba tambah. Misalkan kode barangnya itu BRG 0098. Tanggal barang masuknya itu kita misalkan 2023. Itu kita tanggal sekarang saja, tanggal 1, bulan 1 tanggal 12. Terus nama barangnya itu misal kerang Lombok, kerang Lombok. Terus berat barangnya kita misalkan 12 kg. Deskripsi kerang Lombok sangat enak dan juga sehat untuk tubuh. Kita pilih gambarnya, kita pilih foto untuk foto barangnya, itu penjualan ikan. Terus habis itu klik di image. Nah, di sini foto yang kita pilih, kita misalkan tadi itu kerang, kita bisa pakai foto kerang ini. Habis itu dengan harganya kita misalkan 15.000 dengan stok 12 berdasarkan beratnya juga. Terus ini penjualnya tadi adalah Gio. Nah, dengan kelompok itu adalah kerang. Kita klik simpan. Nah, maka kerang akan tersimpan dengan jumlah 12 kg. Nah, juga kita bisa mengedit
barangnya, tanggal barang masuknya juga kita bisa edit. Ini kita 2023 itu 1 tanggal 12, kita bisa klik ubah, maka jenisnya itu akan berubah menjadi KB 001, yaitu tuna. Dan mengapa fotonya menghilang? Karena tadi pada saat kita mengedit kita tidak memasukkan fotonya sama sekali. Nah, kita ubah juga ke kerang lagi agar foto yang tadi tetap muncul. Juga ini kita ambil foto kerang, kita klik ubah. Nah, data berhasil berubah. Nah, ini ada faktur beli, ada jenis barang. Nah, di jenis barang ini ada ikan, ada seafood. Kemudian di faktur beli, misalkan tanggal, search. Nah, ini adalah faktur beli yang membeli barang-barang dari Gio, dari akun Gio, yaitu Reno membeli barang milik nama penjualnya itu adalah Gio. Nah, selanjutnya itu faktur rinci, ada faktur rincinya. Nah, sini juga kita bisa lihat. Nah, di sini juga kita bisa klik search-nya juga, belum dikirim juga bisa. Ini belum dikirim. Nah, akan muncul semua data status pengiriman yang belum dikirim. Begitupun juga dengan yang tadi faktur belinya. Pertama kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, juga 13, dan di sini status pembayarannya itu adalah sudah bayar. Nah, kita klik search. Itu akan muncul semua data status pembayarannya sudah bayar. Dan bagaimana juga belum bayar, kita klik search. Itu juga akan muncul yang belum bayar. Dan dengan begini tampilan dari penjual sudah selesai. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tadi mengapa itu di admin juga bisa mengubah faktur isi dan juga faktur beli. Meskipun dia bukan penjual, bukan pembeli, dia bisa mengakses kedua akun tersebut dan bisa mengatur faktur beli, faktur rinci barang yang penjualnya jual, itu bisa dia ubah. Dan misalkan ini faktur rinci. Nah, dari faktur rinci ini kita misalkan kita search tanggal 1 hingga tanggal ke 13. Kita search. Nah, di sini nah kita bisa mengedit, bahkan bisa menghapus fakturnya tersebut.
Tetap ada ya. Hmm. Oke, kita misalkan ini misalkan faktor beli FB001, faktor belinya kita ganti menjadi FB002. Ini jasa pembayarannya bisa kita ganti, kita bebas. Terus aja pembelinya kita bisa juga ganti ke Faisal Karyana juga bisa. Untuk tabaya barangnya juga bisa kita ubah. Terus total bayarnya juga bisa kita berubah kan. Misal dari itu bisa ubah jadi 40.000. Terus KTY-nya juga bisa kita ubah jadi 3, tanggalnya bisa kita ubah jadi bebas, yang sebelumnya itu bisa kita ubah jadi hari ini, pembayarannya juga kita bisa ubah, begitupun juga nomor rekening kita bisa klik ubah, dan otomatis misalkan dari tanggal 1 hingga tanggal 13
search. Itu akan muncul FB002 berdasarkan tadi yang kita masukkan. Itu bisa kita ubah dan juga bisa kita hapus. Oke. Nah, itu tanggal 13. Search. Itu tidak akan ada apa-apa karena data tersebut sudah kita hapus. Bisa tanggal 1 untuk mencari FB002 tadi. Nah, tidak ada sama sekali lagi karena data tadi sudah kita hapus. Oke, setelah di admin, selanjutnya kita akan masuk ke tabel user atau pembeli. Kita bisa masukkan localhost, penjualan ikan utama.php. Nah, di sini kita juga bisa masukkan, misalkan kita klik belanja. Kita klik belanja sekarang. Di sini kita bisa, di sini ada menu belanja, kita bisa klik belanja. Nah, kita bisa beli berbagai barang. Misalkan kita beli kerang, bisa ikan tuna. Misal ikan tuna Arya Fajri, kita klik beri. Oke, setelah itu QT-nya juga bisa kita tambahkan. Misal kita klik jadi 3, kita klik tambah. Nah, dia akan berubah menjadi 3. Nah, selanjutnya kita lanjutkan belanja juga. Setelah tadi Arya Fajri, kita coba untuk membeli barang dari Kerang Lombok milik Gio. Nah, terus kita bisa tambahkan, misalkan jadi 2. Kita klik tambah jadi 12. Jadi misal 5 saja, atau kita klik jadi 2 saja. Tambah, tuh bakalan berubah menjadi 2. Nah, setelah itu kita sudah yakin, bisa kita klik check out. Nah, di sini kita akan disuruh login terlebih dahulu karena kita belum login sebelumnya. Kita klik login. Nah, karena di sini ada, kita bisa klik Reno atau enggak, kita pakai akun Faisal saja. Kita akan coba menggunakan Faisal. Boleh menggunakan Faisal ataupun menggunakan, nah kali ini kita akan menggunakan Reno agar lebih cepat saja. Dengan login, oke, login sukses. Nah, setelah login berhasil, dia akan masuk ke checkout dengan alamatnya, yaitu jangan aku sambilnya dengan kotanya itu adalah Jakarta, dengan nomor HP. Nah, di sini kita juga bisa klik ubah untuk pembayarannya, itu hanya 30.000 karena di Jakarta. Terus di sini, nah, misalkan ke 30.000, maka otomatis dia akan berubah menjadi 30.000. Setelah itu kita akan memilih jasa pembayarannya. Misalkan di sini ada e-wallet, di sini ada Dana. Dan misalkan kita memilih e-banking, di sini akan muncul BNI. Dan kali ini kita akan menggunakan BNI saja. Kemudian kita gunakan e-wallet saja, Dana. Kita klik check out. Di sini pembelian sukses. Kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul detail faktur beli dari pemilik kita. Nah, kita bisa klik selanjutnya. Nah, di sini dari sini FTBL ini adalah yang terbaru. Maaf, ini masih tanggal 11. Kita mencari tanggal 13. Nah, di sini tanggal 12 menggunakan e-wallet 180.000. Nah, kita bisa input pembayaran. Misal kita input pembayaran, terus kita pilih file berupa foto.
Kita coba ambil salah satu foto di pembayaran mana. Nah, kita coba ambil salah satu ini. Kita klik open. Di situ kita klik kirim. Oke, terima kasih sudah melakukan pembayaran. Maka di sini dari tanggal 12 kita akan mencari tanggal 12. Nah, di sini pembayaran sedang diverifikasi dengan kode FKBL 02996. Oke, selanjutnya kita akan mencari di dashboard di admin. Oke, di admin pertama kita akan mencari faktur belinya dahulu di faktur beli. Nah, misalkan tanggal 1 hingga tanggal 13. Kita klik search. Tadi itu kodenya adalah 2996. Nah, di sini ada 2996. Nah, kita bisa klik lihat pembayaran. Nah, di sini ada fotonya belum termakan. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi sudah bayar. Kita klik proses, status pembelian diperbarui. Nah, coba kita klik lagi, kita klik cari lagi tanggal 1 hingga tanggal ke 13. Kita klik search, itu akan muncul FKBL 2996 sudah bayar. Nah, FKBL 02996 ini karena sudah diubah oleh admin sudah bayar, maka otomatis di faktur rinci akan tertuliskan sudah transfer. Di faktur rinci tanggal 1 hingga tanggal 13. Kita klik search, itu bakalan muncul dari FKBL tadi FKBL berapa? 2996.
Oke, di sini ada tanggal 12 Januari yaitu sudah bayar, mana tadi kita di tampilan admin kita sudah mengubah yang berdasarkan verifikasi itu kita sudah ubah menjadi sudah bayar, maka di sini otomatis sudah bayar. Nah, selanjutnya kita akan melihat di riwayat rincinya atau riwayatnya itu akan di sini kita akan melihat faktur rincinya itu di dashboard. Nah, di sini ada faktur rincinya. Kita melihat berdasarkan faktur belinya, di mana itu satu faktur beli itu kan banyak faktur rincinya. Oleh karena itu kita akan menggunakan faktur beli sebagai patokan bukti pembayarannya, di mana tadi tanggal 12 ini FKBL 2996. Kita akan melihat FKBL 996. Nah, di sini ada 2996 dan juga ada RNC 440, di mana satunya itu nah di sini ketika kita sudah bayar maka barang tersebut akan langsung dikemas, akan berubah langsung menjadi dikemas. Nah, barangnya akan dikemas. Selanjutnya di sini kita bisa lihat pembayaran. Selanjutnya, nah di sini yang dirinci tadi itu ada rinci 807, rinci 807. Nah, ini rinci 807. Kita bisa melihat ini sudah barang sudah dikemas. Ini adalah dari rinci tersebut. Itu adalah tampilan faktur rincinya. Kita lihat di tanggal 12 itu ada 1. Nah, di sini ada rinci 440. Sama juga di sini ada rinci juga 440. Di sini FKBL 2996. Bisa klik fakturnya, ini adalah bukti pembayaran fakturnya. Nah, di sini juga kita bisa edit belum dikirimnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin itu website tugas akhir proyek basis data saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.